kadang-kadang nggak bisa saya, nggak bisa lewat mobil, paling motor. Oh, jadi keluhan dari pedagang di dalam ini yang kalau bisa ditertibkan begitu. Ya, Pak, ke dalam lah. Terima kasih masukannya, Pak. Ya, makasih, Pak. Pak siapa? Pak Sudiman, Pak. Iman. Ya, matur nuwun, Pak. Saya berjalan menanjak cari bersaing sama yang di luar keliling kaki 5 itu semuanya soalnya kalau di luar kalau di sini kan ambil pagar lampu karcis Bulanannya berapa? bulanannya per kios 300-350 lampu 90 kali berapa kalau besar Pak belum Oh, 330 itu belum sama lampu. belum nanti ada makanya selama Udah sini gue keluar. Sudah terus apa tanggapannya? ya ini diperjuangkan tapi kenyataannya sampai sekarang ada Yang masalahnya mereka kan bayar retribusi tapi nggak masuk kantor, masuknya ke RW, kecamatan, koramil, sama apa itu petugas-petugasan yang di luar nggak masuk kepala pasar, nggak atasan nggak masuk. Oh, jadi ya ada yang memfasilitasi. Ya, Preman. namanya itu kan oknum Pak. Nah, minta pertolongan sama Bapak supaya mengatasi supaya pasar ini bisa lancar gimana bisa karena kan ini juga ada rencana mau pembangunan. Oh ini, nah nanti apa rencana kalau misalnya mau dibangun kan berarti revitalisasi ini kan harus pada keluar dong pedagang. Nah terus ininya gimana? Rencana untuk susahnya penampungan ini yang susah Pak, nyari penampungan untuk menempatkan pedagang-pedagang yang di belakang itu susah. Kepala pasar sini mau nempatin di kemana tempatnya itu susah. Ditaruh mana belum jelas, belum ada. Nggak ada faktor itu. Belum ada ininya, satu belum jelas tempat penampungannya. Di sini nggak ada lahan yang kosong. Nggak ada. Belum ada. Pasarnya nggak kayak gitu rame-rame. Saingannya banyak. Orang kalau pengen itu kan gampang Pak. Dagang lu. Kan dua-duanya bang. Kita kan cover both side. Asia. Iya benar, momennya pas. Lagi kok. Bang Fajar emang kagak paham. Kacang pasti kacang. Kepala pasar ya usahain tapi nggak ada. Udah berkali-kali dialog ya. Ya udah lama, udah ini malah ditakut-takutin harganya mau nggak segini. Aduh, rasanya kabinnya malah dihargain segini juga. Siapa yang mau? Bapak kacang hijau kilonya 28. Itu mencari apa ada Pak. Jadi itu artinya sudah berlangsung berapa? Udah berapa tahun? Puluhan tahun? Udah ada. Ada 10 tahun? Udah Pak. Makanya itu. Nah, kalau yang di luar tuh dipungutin biaya apa aja mau, yang penting bisa jualan di situ. Ibaratnya gitu. Tahu uangnya tuh. Jadi sebetulnya pungutan di luar juga besar juga. Besar juga. Cuman itu kan juga mengganggu kita yang di dalam, Pak. Maksudnya dia mungkin terkompensasi karena banyak pembelinya. Iya, ya. pembelinya. Cuman yang di dalam kan yang di dalam, Pak. Sedangkan uang itu masuknya kemana? Sedangkan kecamatan Koramil aja nggak bisa ngatasin. Apalagi rumah sakit. Ada yang sakit sampai mati di jalanan itu aja. Iya. Itu aja rumah sakit nggak mau. Iya. Ya Allah, ya. Terima kasih Ibu. Ya, itu aja dianya nggak bisa ngatasin Pak. Karena udah banyaknya yang di luar mau nerima uang itu tapi masuknya Ini kemana bagus nggak nih tahu. masukannya bagus. Terima Ya, kasih Bu. makasih ya Pak ya. Saya dengar ya. Makasih ya Pak. Ya. Bisa aja Pak Tapi ya. saya nggak bisa ngatasi kalau nggak kepilih. Nggak pilih. Kenapa? Hasil pidana ini supaya kami mendengar langsung ya apa yang menjadi masalah. Nah kalau yang di luar relatif tadi saya dengarkan ya hampir nggak ada masalah. Ya. Ya, bahkan ada juga yang lama lah pokoknya jualan di luar. Justru keluhan ini ada para pedagang yang di dalam. Ya. Di dalam karena tentu karena di luar ada, maka banyak konsumen yang tidak berminat untuk masuk ke dalam. Tahu barang-barang itu ada di tepi jalan. Padahal yang resmi, ya, apalagi yang harus membayar bulanan, juga ada bayar listrik, yang secara resmi
itu ada pedagang-pedagang yang di dalam pasar. Nah ini tentu harus segera memang ada jalan keluar ya, supaya ya kita harapkan tetap ada win-win solusinya, semuanya dapat ya, yang di luar juga bisa ditentukan ya, yang di dalam tentu juga jangan sampai dirugikan karena dia juga membayar pajak resmi ya, yang setiap bulannya cukup ya, memberatkan kan kalau dagangannya tidak laku ya, karena ada saingan yang di luar jalan. Jalan tentu saja bukan hanya juga berdampak pada pedagang yang di dalam, tapi juga tentu pada pejalan yang menggunakan jalan raya. Ya, itu kan pasti terganggu karena ruas jalannya menjadi semakin sempit kan. Nah ini kan tentu tidak yang seharusnya untuk bukan untuk jualan, tapi faktanya sekarang jualan dan kita lihat sendiri loh mobil-mobil. Bayangkan kalau lagi ada mobil ambulan, tadi katanya konon tadi laporan ada ambulan yang terpaksa berjalan jadi lambat, bahkan akhirnya pasiennya ya tidak sampai ke rumah sakit ya, meninggal di jalan. Konon ya ini laporan kalau dagang di dalam. Ya, jadi kalau dari harga-harga ya saya lihat tadi saya dengarkan langsung relatif stabil ya, artinya tidak ada fluktuasi yang memberatkan konsumen dalam hal ini ya. Tetapi secara umum ya sebetulnya walaupun stabil tapi mungkin stabil tinggi kelihatannya, karena dari survei yang ada warga Jakarta itu masih merasa terbebani dengan harga-harga bahan pokok terutama, artinya masih dirasakan ya berat bagi warga Jakarta. Nah tentu kalau seperti itu memang benar adanya, maka berarti persoalan suplai kan. Nah maka tentu ke depan harus dipastikan suplai ke Jakarta ini lancar ya, sesuai dengan kebutuhan itu stabil, tapi stabil yang terjangkau harapannya. Kan kalau kita lihat sebenarnya masih banyak di Jakarta yang pasar tradisional, kita berkaca wilayah BSD atau Bintaro itu kan sudah merambah di pasar modern ya, dan dari Lido sendiri itu artinya kan lagi untuk mengubah semua pasar tradisional di Jakarta ini seperti jadi pasar modern gitu, dengan rapi dan lain-lain. Betul ya, itulah justru nanti sasaran kita arahnya ke sana, makanya setiap pasar-pasar yang dulu kan terkenal pasar becek ya, padahal kan ya sebetulnya itu sebutan aja sih, sebetulnya kita akan revitalisasi. Ini pun memang sudah layak untuk direvitalisasi. Problemnya ketika mau merevitalisasi lahan penggantinya ini yang belum ada ya, kan idealnya ada pasar, ada lahan yang dekat dari tempat ini kan. Nah ini problemnya nggak ada. Nah, tapi kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Apakah nanti mungkin bisa secara bertahap ya? Kalau misalnya bertahap kan berarti perlu lahannya nggak terlalu luas kan? Artinya secara bertahap pedagang itu nanti dikendalikan ya, pembangunannya lah begitu, untuk supaya sebagian dulu yang keluar baru dibangun terus begitu secara bertahap. Apakah memang pasti tidak efisien kalau yang seperti itu, tetapi ya itu konsekuensi ya, supaya masyarakat konsumen juga tidak terganggu. Sebab kalau jauh pasti juga konsumen juga akan terganggu yang sudah terbiasa belanja di sini. Nah ini nanti pasti dikaji lah secara mendalam. Intinya tadi ya revitalisasi suatu keniscayaan ya, satu keharusan ya, untuk supaya pasar-pasar yang ada ini nyaman juga ya dengan revitalisasi. Toh sudah pernah ada di Bintaro misalnya kan sudah terbukti juga, pedagang kan tidak dirugikan juga ya, konsumen juga jadi datang ke pasar juga jadi nyaman juga ya, seperti itu. Pak, ini kan keluhannya ini kan adalah konflik horizontal ya Pak, antar pedagang baik yang di luar dan di dalam. Sementara untuk pedagang yang di luar kalau masuk ke dalam itu mereka harus bayar sewa Pak. Nah, apakah nantinya akan ada dialog antara Pemprov dengan PD Pasar Jaya untuk menyesuaikan harga yang kira-kira pas untuk pedagang supaya tidak memberatkan gitu Pak? Ya sudah pasti, nanti kita akan, intinya kan pedagang supaya dapat ada tempat jualan dan tidak memberatkan, intinya itu ya. Dan pasti nanti PD Pasar Jaya akan membicarakan itu untuk supaya setidaknya kami sebagai nanti kalau Allah takdirkan terpilih, ya pasti kami akan ajak untuk bagaimana mencari solusi yang adil lah intinya. Prinsipnya kan keadilan yang dituntut oleh masyarakat itu adil ya. Jadi jangan sampai tadi dia yang di dalam sudah bayar pajak dan pungutan yang resmi ya, sementara yang di luar ya dari
keluhan tadi mereka kan tidak masuk ke kas negara kan. Dari informasinya seperti itu. Kasus kalau dari Ridho sendiri program